Oke, halo semuanya, shalom. Shalom semuanya, selamat malam. Yang bisa open cam diperbolehkan banget ya teman-teman untuk open cam, supaya kita bisa lihat nih wajah-wajahnya walaupun kita daring kayak gini, tapi kita bisa tetap merasa kayak, oh kalian ada nih di sini gitu. Yang bisa open cam, boleh ya open cam. Oke, sebelum mulai aku minta dulu nih reaction kalian masing-masing nih. Boleh di kolom chat reaction-nya, boleh shalom atau apapun terserah kalian atau emoticon juga boleh. Biarin kita tahu juga nih kalau kalian mendengar. Udah banyak nih ya. Oke, kita langsung aja mulai. Berhubung udah jam 7 juga, saya serahkan kepada WL-nya, Ko Yonatan sama Koriko Davlin. Halo, shalom semuanya. Wah, luar biasa semua ya. Malam hari ini kita ada semua karena kebaikan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Oke, kita mari sebelum kita mulai menyembah Tuhan malam hari ini, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Bapak kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini, malam hari ini Bapak, kami ada itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan Bapak yang lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang gak pernah berubah sedikit pun Bapak. Selama pandemi ini Tuhan, mungkin kami udah begitu banyak kejatuhan Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu gak pernah berhenti mengejar kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Bapak. Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, Wakil Presiden, semua Bapak para Menteri kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Yang kiranya hikmat dan marifat-Mu Bapak selalu menyertai beliau Tuhan. Segala keputusan yang beliau ambil itu boleh menyenangkan nama-Mu Tuhan Bapak, dan boleh membawa kebaikan bagi bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan buat gereja kami tercinta Tuhan, GBI FC Vitar, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar kiranya Tuhan Bapak, Kau berikan Bapak Gembala Tuhan Bapak hikmat dan marifat-Mu Tuhan, visi daripada Tuhan Bapak selalu hadir menyertai beliau Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh tim pengembalaan Bapak, seluruh sesi ibadah Tuhan Bapak, sekolah minggu, kaum ibu, semuanya kami serahkan dalam tangan Bapak. Kami percaya Tuhan Bapak, kami boleh bekerja sama bisnis bersinergi Tuhan Bapak, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami serahkan semuanya Tuhan Bapak. Kami datang bukan dengan kesempurnaan Tuhan, tapi kami datang dengan semua kelemahan kami, dengan semua dosa kami. Ampuni kami Tuhan Bapak, karena kami sadar Bapak, kami ada hari ini karena kami dicintai, dan kasih-Mu yang gak pernah padam. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, buat malam hari ini luar biasa banget, saya dekat banget karena dalam mangga WL di PRBI gitu selama 3 bulan. Sumpah ini bukan gak fals sih, walaupun saya sering fals sebenarnya, tapi gak apa-apa. Yuk malam hari ini kita menyembah Tuhan. Dimanapun kalian saat ini, gue percaya kuasa Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Kuasa Tuhan selalu nyata, apapun keadaan teman-teman saat ini, sakit, sehat, kaya, miskin, semuanya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yuk, thank you Jesus buat hari ini Bapak. Biarlah cinta di hati kami terus menyala-nyala Tuhan. Karena apapun, siapakah yang dapat memisahkan kami? Pedangkah? Kesesakankah? Kesakitankah? Enggak akan pernah bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu. Thank you Lord. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Oh, tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di
Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkan dari kasih-Mu? Tetesan buktikan, darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah Tuhan, sedalamnya lembah di hidupku. Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Biarlah di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Yeah. Kau segalanya bagiku Tuhan. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Buat teman-teman yang di rumah, kalian nggak apa-apa, nggak boleh nggak angkat tangan kalian nggak apa-apa untuk nggak memejamkan mata kalian, tapi pastikan malam hari ini kalian mengangkat hati kalian sama Tuhan. Yo, ini janji kita sama Tuhan malam hari ini. Apapun dunia ke depannya terjadi, tapi biar cinta kita sama Tuhan gak pernah padam. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Amin. Kan pernah mampu
ku jauh darimu, Engkau alasanku. Setiap musim Tuhan, amin, di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya, Kau takkan terganti. Kau yang selalu di hati. Kau segalanya, Kau segalanya. Kau takkan pernah tergantikan. Meski dunia berlalu, siang malam menyatu, Kau selalu di hati. Malam hari teman-teman, apapun keadaan teman-teman hari ini, mungkin saat-saat ini teman-teman sedang ditinggalkan orang-orang terbaik dalam hidup kalian. Mungkin saat ini apa yang kalian harapkan di 2021 nggak pernah tercapai karena udah makin tahun, kayaknya semua planning gagal, semua planning kayaknya aduh Tuhan kenapa gue gak bisa dapetin apa yang gue pengen di 2021 ini. Segala sesuatu boleh di luar kendali kita teman, tapi segala sesuatu gak pernah di luar kendalinya Tuhan. Tuhan selalu pegang kendali hidup kita teman-teman semua. Thank you Jesus. Sing haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Thank you Jesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa berbuat. Sing haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
perkasa perbuatanmu, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Saya serahkan kepada hamba. Yuk kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ya, kami muliakan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang kuat, Allah yang hebat, seperti Allah yang kami punya. Kami mempunyai Engkau bukan karena kami yang memilih Engkau, tapi Engkaulah yang menganugerahkan dirimu kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh berbangga bahwa kami ini Engkau jadikan jadi anak-anak-Mu yang Engkau pelihara, oh dalam penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak perlu khawatir, walaupun sesungguhnya banyak kekhawatiran di tengah-tengah hidup kami, di sekitar kami. Tetapi tangan Tuhan sanggup untuk menolong dan menjaga kami. Kami bangga Tuhan Kau jadikan jadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di malam hari ini, pemuda dan remaja-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, yang saat ini kami Tuhan berkumpul bersekutu dalam Zoom. Kami yakini Tuhan Allah bahwa Allah dapat hadir tanpa dibatasi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh waktu. Dan kami jadikan Tuhan malam hari ini persekutuan kami dengan Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu, bukan saja mendengarkan tapi juga melakukan, untuk kami memuji, memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Kami bergerak, hati kami bergerak, tangan kami terangkat untuk mengakui Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, sejak dini, sejak kami masih muda, kami mau menyerahkan hidup kami total hanya kepada-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan saat ini lewat hamba-Mu, sehingga waktu ini tidak lewat begitu saja, tetapi kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat kita. Terima kasih juga buat tim pujian yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Iya, saya panggil saja adik-adik apa anak-anak ya, karena kebetulan juga ada anak saya di sini, saya panggil aja lah. Ya, sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabatku remaja dan pemuda gede. Ya, rekan-rekan muda, Kitara. Ini saya sesungguhnya nggak khotbah, tapi hanya sharing firman Tuhan ya, berbagi sesuai dengan kesaksian kita, sesuai dengan pengalaman kita di dalam Tuhan. Ya, kita buka dulu firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Bisa dibuka nggak dari ini? 1 Petrus 1. Oh iya, di slide saya sudah ada. Ya. Oke, saya bacakan ya buat kita ya. Mulai dari ayat 3. Jadi judul perikopnya adalah pengharapan, iman, dan kasih. Nah, ini adalah bagian penting, makanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI membuat judul perikopnya itu adalah pengharapan, iman, dan kasih. Ya,
Karena inti iman Kristen itu ada di dalam 3 pokok ini, dalam judul ini, yaitu pengharapan. Ya, tanpa pengharapan kita itu, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan. Kemudian orang Kristen punya iman. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat memisahkan Kristen, tidak ada yang dapat memisahkan anak-anak Tuhan dari Tuhannya. Apakah itu namanya penderitaan? Apakah itu namanya berkat yang melimpah? Ya, tidak ada yang memisahkan kita dari itu. Kemudian kasih, ciri orang Kristen itu adalah kasih, karena memang Tuhannya penuh kasih. Bahkan dia rela untuk memberikan dirinya, memberikan nyawanya buat kita. Oleh karena itu, karena gereja kita juga punya visi, memiliki karakter, ya. Jadi setiap jemaat memiliki karakter seperti karakter Kristus. Maka satu yang bisa kita tiru dari karakter Tuhan kita itu adalah kasih. Kalau Tuhan mengasihi, maka kita wajib mengasihi satu sama lain dan bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Oke, saya bacakan dulu dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, kita baca tadi 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9, ya. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Apakah dengan judul ini kira-kira muncul pertanyaan begini, apakah kalau tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, tidak dipelihara? Tetap dipelihara. Tetap dipelihara. Karena Tuhan itu mengasihi baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Baik orang yang percaya kepadanya maupun orang yang tidak percaya kepadanya. Kalau begitu kelebihan kita apa? Ya, kelebihan kita itu apa sih? Sehingga judul ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau kita percaya kepada Dia, kelebihan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia itu apa? Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat gitu ya, sejarah-sejarah dari tokoh-tokoh gereja, katakanlah mulai nabi-nabi sampai rasul-rasul, kenapa mereka sampai mau mengorbankan dirinya, bersiksa, ya, mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai kematian yang tidak pantas, ya, kematian yang mengerikan. Mereka terima hanya karena mempertahankan Tuhannya, hanya karena mempertahankan imannya. Karena apa tadi? Karena di ayat terakhir tadi, di ayat 9 kita baca,
karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan kita yang pertama untuk beriman tetap kepada Tuhan. Dengan kita beriman kepada Tuhan, maka otomatis siapa yang percaya, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kita selamat. Maka kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan yang pertama, itu keselamatan jiwa kita itu udah terjamin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, seketika itu juga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kenapa itu begitu penting? Kenapa itu begitu penting? Karena saya mau katakan begini, hidup di dunia ini, hidup di bumi ini, batas waktunya itu hanya sedikit ya. Alkitab mencatat gitu ya, dalam Mazmur 90, umur manusia itu 70 tahun. Kalau lebih 80 tahun. 80 tahun. Oke lah, taruhlah umur manusia sebagaimana umurnya Musa gitu ya. Dalam masa-masa sekarang masih ada yang umur 120 tahun. Maka dikatakan begini, umur 120 tahun, itu pun kalau dapat gitu ya, kalau kita bisa mencapai ke sana, kalau keluarga kita bisa mencapai ke sana, itu maksudnya itu dalam jumlah tahun yang kecil dibandingkan dengan tahun kekekalan. Dalam tahun kekekalan. Kalau tahun yang lama atau tahun kekekalan ini sudah kita pegang, sudah kita selamat di sana, maka otomatis maka itulah menjadi bagian yang paling utama, menjadi bagian utama dari pokok kekristenan kita. Tetapi saya lanjut. Berapa tadi ini ya? Slide-nya hilang. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Oh, jelas ya. Slide saya juga ditampilkan kan ya? Bisa tampil di layar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini nih ada yang saya tandain dengan warna merah ya. Saya bacakan di ayat 3 dan 5 karena ini adalah menjadi ayat kunci yang diberikan kepada kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, saya mau sampaikan begini. Kekuatan, selama kita hidup di dunia ini, oke lah, Tuhan tidak serta-merta misalnya begini, ketika kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan tadi, sudah selamat. Alkitab mengatakan demikian ya, bahwa kita itu sudah selamat. Tapi tidak serta-merta bahwa kita hidup di dunia ini, kemudian kita itu berdiam diri, kemudian kita itu tidak melakukan sesuatu apa, karena kita masih diberikan umur oleh Tuhan. Oleh karena itu selama hidup di dunia ini tentu banyak godaan-godaan, banyak tantangan bagi kita. Nah, sekarang begini nih, selama kita hidup di dunia ini tentu banyak tantangan, banyak kekuatan-kekuatan yang bisa yang bisa mengambil kita, yang bisa mengendalikan hidup kita. Ada 3. Yang pertama adalah Allah tentunya. Kekuatan yang bisa mengendalikan hidup kita. Yang pertama adalah Allah. Kalau kita beriman kepada Tuhan tentunya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, nanti saya akan jelaskan supaya kita itu ada dalam pemeliharaan Tuhan.
ada dalam kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita beriman kepada Dia. Bagaimana caranya supaya ada tetap dalam kendalinya Tuhan itu? Jadi intinya begini nih, kalau kita mau diatur oleh Tuhan, kalau kita mau ya diatur hidupnya oleh Tuhan, maka Tuhanlah pengendali hidup kita, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Selain Tuhan tentunya kita juga dikasih pilihan, karena kita ini dikasih pilihan ya, dikasih kebebasan, dikasih free will oleh Tuhan untuk memilih. Sama seperti Adam dan Hawa, ketika Tuhan tempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan itu tidak otoriter, Tuhan itu tidak menjadikan manusia itu seperti robot yang dikendalikan sesuai dengan kehendak si pemilik robot itu. Tetapi Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia itu sebagai citra Tuhan, sebagai gambarnya Tuhan. Oleh karena itu dikasih mereka kebebasan, terserah loh, tapi dikasih tahu bahwa buah yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Ya, tetapi mereka memakannya juga, artinya bahwa mereka itu tidak serta-merta mereka itu digerakkan oleh sang Tuhan, ya, yang adalah Tuhan sendiri. Nah, jadi kalau kita juga dikendalikan oleh iblis, maka yang mengendalikan hidup kita itu adalah iblis. Kalau kita menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh iblis, melakukan perbuatan-perbuatan cemar, melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, maka sesungguhnya kekuatan yang kita miliki itu adalah kekuatan dari iblis. Yang ketiga, siapa yang bisa mengendalikan hidup kita itu adalah diri sendiri. Diri sendiri. Oke lah, ada orang yang ateis, tidak percaya Allah. Apalagi iblis, dia tidak percaya. Yang percaya dia hanya kekuatan dirinya, pokoknya saya bisa melakukan apa saja yang saya suka. Bisa apa enggak? Bisa. Kalau manusia mau mati, bisa enggak? Bisa. Seketika itu juga dia bisa mati, bunuh diri misalnya. Kalau dia mau bisa enggak? Bisa aja. Dia lakukan sesuai dengan caranya. Nah, berarti yang mengendalikan diri dia itu adalah dirinya sendiri. Oke, sebentar saya minum dulu ya. Artinya saya mau katakan begini. Kepada siapa kita taat, kepada siapa kita taklukkan diri kita, kepada siapa kita beriman, dialah kekuatan kita. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita, dialah yang menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, ini tema firman Tuhan ini, kekuatan dipelihara dalam kekuatan Allah, ya, dipelihara dalam kekuatan Allah, itu tergantung kita. Kalau kita beriman kepada Dia, karena kuncinya ketika kita baca tadi dalam firman Tuhan yang kita baca, kuncinya itu hanya satu. Dipelihara dalam kekuatan Allah, syaratnya itu hanya satu, yaitu iman. Nah, orang yang percaya kepada iblis juga tadi itu namanya iman. Dia beriman kepada iblis. Kalau dia ya hanya melakukan apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, apa yang dia ingini, berarti dia hanya beriman kepada dirinya sendiri. Sehingga sering kita dengarkan orang-orang dunia berkata, kalau saya mau, saya pasti bisa mendapatkan apa yang saya mau. Ya. Jadi biasanya yang mengatakan itu adalah orang-orang pasaran gitu ya, orang-orang preman, untuk menunjukkan dirinya itu begitu kuat dan hebat gitu ya. Tidak ada yang bisa membatasi dia. Orang yang tidak memiliki keterbatasan, karena orang Kristen itu walaupun kita sudah dimerdekakan dari dosa, justru kita semakin dimerdekakan oleh Tuhan, justru kita itu semakin banyak sesungguhnya keterbatasan kita.
Terbatas apa? Terbatas untuk berbuat dosa. Oh iya, aku nggak mau itu. Ketika ada hal-hal yang apa namanya itu, yang duniawi gitu ya, muncul di Facebook, di WA, dikirim oleh teman, kita langsung jauhkan pandangan kita hapus, kita apa, dengan cara apa gitu ya, supaya kita itu tidak terlena, tidak apa namanya itu, terbawa arus, tidak terikut, tidak hidup di situ. Jadi syaratnya itu adalah iman. Ketika kita beriman kepada diri sendiri, nah berarti kita itu apa namanya? Ketika kita takluk kepada diri sendiri, maka kita beriman kepada diri kita sendiri. Jadi syaratnya itu adalah iman. Itu saya katakan. Oleh karena itu pengertian iman itu bagi kita orang Kristen itu kan percaya walaupun aku tidak melihat. Percaya walaupun aku tidak melihat. Apalagi pengertian beriman bagi orang Kristen itu berharap walaupun kita tidak melihat. Karena dalam kitab Ibrani dikatakan di sana iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya pertama-tama membaca ayat ini gitu ya, saya renung-renungi. Maksud dari iman itu sendiri apa dalam Ibrani 12 ini? Ini kita sharing ya. Ini pengalaman saya. Karena kita ini adalah seorang pejuang-pejuang iman yang mencari pengenalan yang benar tentang Tuhan. Jadi tidak secara otomatis semua yang dikotbahkan itu menjadi nilai kita, menjadi pengetahuan kita. Ada pengetahuan atau pengenalan kita akan Tuhan yang kita gali dari cara kita sendiri, dari ritual kita sendiri. Nah, saya pikir begini, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar kita berharap. Kalau kita berharap kepada seseorang, tentu karena kita tahu dia punya apa. Betul ya? Kamu berharap kepada saya, misalnya, sedangkan saya tidak punya itu, bagaimana kamu bisa berharap kepada saya? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oleh karena itu kita mau katakan begini, kenapa sih kita mesti berharap kepada Tuhan? Apa dasarnya? Dasarnya adalah karena kita tahu bahwa Tuhan semuanya Dia yang punya, baik di surga maupun di bumi. Kalau kita baca Alkitab dikatakan di situ, punya Dialah segala-galanya. Punya Dialah segala-galanya. Baik yang ada di surga maupun di bumi. Oh, berarti kita berharap kepada Dia karena Dia punya. Iya, jelas. Apakah itu kuasa? Ya, Dia yang punya. Kasih? Ya, Dia juga yang punya. Keadilan? Ya, Dia juga yang punya. Pembalasan? Iya. Apa yang kita butuhkan? Tuhan yang punya. Dasar kita untuk berharap. Iman. Kemudian di kalimat yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentunya ini datangnya dari kita. Kalau kita tadi sudah tahu bahwa Tuhan itu pemilik segalanya, baik itu kuasa, baik itu keadilan, baik itu kasih, maupun berkat, maupun kesehatan. Tentunya dari kita itu harus menunjukkan bukti walaupun kita tidak melihat Dia. Buktinya apa? Makanya orang-orang beriman itu harus menunjukkan sesuatu. Yang pertama adalah dalam bacaan yang kita baca tadi, ya dalam ayat 3, coba perhatikan di ayat 3 yang ada Alkitabnya di handphonenya masing-masing. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang beriman itu, ya,
orang yang beriman supaya dipelihara dalam kekuatan Allah tadi harus kita punya iman. Beriman kepada Yesus, bukan beriman kepada iblis, apalagi kepada diri sendiri. Nah, supaya iman kita itu dipelihara terus kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak cobaan, seperti pandemi yang tidak berakhir, ya, yang belum berakhir sampai saat ini. Tetapi kita harus menetapkan iman kita, karena iman kita itu adalah syarat supaya kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Untuk apa? Untuk menerima keselamatan itu tadi. Keselamatan jiwa kita. Kemudian syaratnya itu adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadi katakan orang yang beriman adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang pertama kita yang harus syukuri adalah atas kebangkitan kita, ya, keselamatan kita oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itu dikatakan tadi dalam ayat 3. Terpujilah Tuhan Allah kita. Oleh karena apa? Oleh karena keselamatan, karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Saya beberapa waktu lalu merenungi sebuah sebuah tulisan teman gitu ya, dalam ringkasan doa. Sebenarnya kita udah terlalu tua rasanya untuk melihat membaca-baca ketika dikirim di grup ringkasan doa. Tetapi entah kenapa saya baca gitu. Kemudian dia berkata begini, yang pertama, ketika kita berdoa adalah doa bersyukur kepada Tuhan. Doa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas apa? Yang pertama itu bersyukur atas berkatnya, rahmatnya bagi kita, keselamatan kita, ya kan? Atas napas kehidupan kita, pemeliharaannya bagi kita. Kemudian yang kedua, mengakui keagungan Tuhan. Mengakui keagungan Tuhan. Coba lihat, saya ngajarin ya, karena ini pengalaman saya dan ini juga yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita lihat ini di Alkitab juga, gitu ya, kesaksian-kesaksian dari para rasul-rasul juga, dari nabi-nabi. Sampai misalnya nih, Stefanus, ya kan? Stefanus, orang yang mati martir itu loh. Kenapa dia mati dilempari dengan batu, mati martir? Apa yang dia pertahankan? Sebenarnya kan keyakinan dia, selalu dia katakan, dia ceritakan mulai dari bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada orang Israel ketika orang Israel itu dalam perbudakan. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus itu hadir. Bisa diceritakan terus gitu ya. Diceritakan terus. Sampai dia menceritakan Tuhan Yesus itu. Oleh karena itulah Tuhan Yesus hadir. Kemudian dia mati bagi kita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Kita katakan terus. Itu kesaksian-kesaksian. Bukan saja Stefanus, tapi rasul-rasul yang lain. Nah, saya mau katakan begini. Anak-anak remaja dan pemuda GBIZ, kita harus bisa ya menceritakan historinya gitu ya. Allah itu datang kepada satu umat, kepada dunia, kemudian kepada dunia ini gitu ya. Kemudian dia sampai mati, sampai bangkit, kemudian pengharapan kemudian bahwa dia akan datang untuk menjemput orang yang hidup dan yang mati, orang yang percaya. Orang percaya dipisahkan sesuai dengan pengakuan gereja kita gitu ya. Orang yang percaya akan ke surga, kemudian orang yang ini yang tidak percaya akan masuk neraka. Nah, kalau kita bisa menceritakan itu menandakan kita itu sudah ada jejaknya, jejak pengenalan akan Tuhan. Jadi saya nggak perlu panjang ya, terlalu panjang untuk saya cerita. Saya langsung ke poinnya saja. Jadi iman kita itu tadi adalah sebagai landasan, sebagai hal yang pokok. Bagaimana supaya iman kita itu terus kepada Tuhan, terus tertuju kepada Tuhan, adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala keadaan, bahkan sampai saat ini.
atas segala penderitaan. Bukan hanya orang lain, tetapi saya juga kalau saya mau menceritakan penderitaan. Tapi saya tidak mau kasih hati saya untuk sesuatu yang kurang dalam diri saya, sehingga hati saya terbawa ke sana, terbuai ke sana. Kalau cerita nih, ya pasti kita semua punya penderitaan. Ya, semua punya penderitaan. Apalagi saya baru pindah, kemudian uang saya habis, utang saya banyak misalnya gitu ya. Kemudian saya ceritain, aduh gini loh hidup kami. Sekarang kami nggak bisa pergi kemana-mana. Karena kami fokus untuk membayari sesuatu yang sudah kami ambil, misalnya gitu. Enggak, saya nggak kasih hati saya ke sana. Saya jalani hidup saya. Saya mensyukuri hari-hari yang bisa kami lalui bersama. Ya, jadi orang yang beriman supaya mantap imannya untuk dipelihara terus oleh Tuhan adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Apa itu orang yang mengalami kelahiran baru? Roma 12 ayat 2 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi orang yang mengalami kelahiran baru setiap hari itu adalah orang yang mindsetnya, cara berpikirnya itu terus mengalami perubahan. Ibaratnya ini kalau dalam hal rohani, pengenalan kita akan Tuhan itu terus bertambah dalam segala situasi. Semakin kita menghadapi kerumitan, semakin kita menghadapi gejolak-gejolak seperti keadaan sekarang di tengah-tengah bangsa kita, semakin kita mengenal Tuhan. Nah, ternyata ada Tuhan dalam penderitaan. Mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus. Ketika kita diberkati juga kita mengalami kelahiran baru. Oh iya, ternyata berkat Tuhan itu bukan hanya dipoya-poyakan, bukan hanya untuk memuaskan diri, tetapi orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang tidak sibuk hanya untuk dirinya, tetapi dia memikirkan orang lain. Begitu orang yang dewasa rohani, ya kan, mengalami kelahiran baru, dewasa di dalam kerohanian. Misalnya di rumah nih, kalau kita masak. Karena saya juga ikutan masak bantu istri gitu ya kan, apalagi pas hari Sabtu dan Minggu, kami tidak ada yang masakin, yang memang kami masak sendiri untuk saat sekarang gitu ya, dalam masa krisis katakan seperti ini. Kemudian yang kita pikirkan itu bukan masak itu apa yang kita suka, apa yang saya dan istri saya suka, enggak. Istri saya kalau belanja itu apa yang anak-anak suka. Jadi memikirkan orang lain. Orang yang dewasa rohaninya, orang yang terus mengalami pembaharuan di dalam dirinya, dia itu tidak sibuk untuk memikirkan hal-hal yang penting bagi dirinya. Tetapi orang-orang yang mengalami perubahan budi itu maksudnya itu dia sibuk untuk memikirkan orang lain. Dia sibuk memikirkan orang lain. Tidak hanya sibuk untuk dirinya. Nah, itu adalah orang-orang yang mengalami pembaharuan budi. Ya, mengalami kelahiran baru, pengenalannya bertambah, pemikirannya tidak lagi berfokus untuk diri sendiri, tetapi buat orang lain. Ya, jadi mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, sekalipun belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ini bukti orang beriman. Walaupun tidak melihat, tapi dia terus percaya Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di sini tadi, iman kita itu harus terus dibuktikan. Saya bacakan dalam ayat 6. Dalam ayat 6, mari yang ada Alkitabnya dibaca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian iman, karena memang iman itu adalah syarat. Ketentuan utama. Kalau kita nih ya, ada promo-promo makanan misalnya gitu, di situ kan ada ketentuannya. Pertama di situ 70% dengan OVO, menggunakan OVO. Tetapi di bawahnya itu ada tandanya, ya kan?
Ada tagar, tanda pagar, ya kan? Ketentuan ternyata maksimum 10.000. Nah, itu yang paling penting. Itu yang nggak boleh dilupakan. Itu ketentuannya. Nah, ketentuan kita untuk beriman kepada Allah supaya ada dalam pemeliharaan Allah itu adalah iman. Bagaimana kita supaya iman kita ini tetap kokoh kepada Tuhan, supaya kita ada tetap dalam pemeliharaan Allah. Yang ketiga itu adalah sekalipun kamu belum pernah melihat, kita tetap mengasihi Tuhan, apapun kondisinya. Saya bacakan lanjut. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Ayat 8 ini nih. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak pernah terkatakan. Jadi bukti bahwa kita itu beriman kepada Tuhan. Itu dia tadi, kamu percaya kepada dia walaupun kamu tidak melihat dia. Kamu tetap berharap kepada dia walaupun doamu belum dijawab sampai hari ini. Kenapa? Karena kamu beriman kepada dia. Tuhan itu berdaulat. Dia melakukan apa yang dia mau. Kalau begitu buat apa kita berdoa? Buat apa kita sungguh-sungguh berpuasa? Oh, perhatikan, itu hanya cara bagaimana untuk ya bukan mengingatkan Tuhan dengan janjinya, bukan. Bagaimana supaya Tuhan itu melihat bangga, oh iya, tadinya aku sudah rencanakan bahwa ini anakku ini baru dapat pekerjaan yang bagus di tahun sekian, tapi karena dia itu saya lihat ketaatannya itu loh, dia bangga gitu ya, dia bangga melihat itu sehingga dia mempercepat waktunya. Ya, jadi saya pikir untuk bertuhan itu begitu. Tuhan itu berdaulat atas keputusannya, tapi Tuhan juga bisa mengubah keputusannya hanya dengan cara apa? Dengan cara ketaatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kedekatan kita dengan Tuhan. Sama seperti saya seorang bapak terhadap anak saya. Saya sudah buat sebuah keputusan untuk disiplin. Tidak boleh pegang handphone dari jam. Ya, dari jam 7, dari jam malam. Dari jam 9 malam sampai jam 5 sore. Kalau belajar pakai apa? Pakai laptop. Tidak boleh pakai HP karena sering pakai buat game. Tapi disiplin bisa aja berubah. Udah selesai nih. Udah selesai juga saya laksanakan tugas rumah. Nah, hati orang tua itu jadi ini, ya udah, jangan lama-lama ya. Akhirnya kita diberikan, kemudian dikasih batasan-batasan. Sama seperti Tuhan juga. Kalau saya baca dan saya renungkan dalam beberapa nats di Alkitab juga begitu. Ya kan? Kamu nanti mungkin melihat ya di ayat mana itu ya. Hanya karena belas kasihan Tuhan. Kemudian kita lihat di situ tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena Tuhan Yesus ketika menyembuhkan itu ada karena iman, ada juga karena belas kasihan. Karena Tuhan melihat iman perempuan itu, maka kuasa keluar dari dirinya. Tetapi ketika orang yang berkumpul yang banyak itu, kemudian mereka kelaparan, kemudian tergeraklah hati Yesus. Untuk apa? Untuk memberi mereka makan, sehingga terjadilah mujizat. Ya kan? Yang sisanya 12 batu. Nah, oleh karena itu, remaja GBIZ yang luar biasa, tentu dalam segala situasi ini, kita mau supaya kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam kekuatan Allah, gitu ya. Tentu ada sesuatu yang paling
yang paling utama yang perlu kita selamatkan dalam hidup yang penuh dengan pencobaan ini, yang hidup yang tidak menentu ini. Apa itu iman kita? Jangan sampai ya iman kita itu beralih dari iman yang benar kepada Tuhan. Apa itu tadi syaratnya? Yang pertama menunjukkan bahwa kita itu beriman. Selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi, apapun kondisimu sekarang, tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, syukuri hari ini kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita itu beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengalami terus pembaharuan budi, ya. Mindset kita, cara berpikir kita terus di ini. Oh iya Tuhan, kita nggak gampang mengeluh, ya kan? Ada sakit penyakit, ada kekurangan ekonomi, ada masalah di pekerjaan, ada urusan yang begitu banyak, ada banyak kebosanan-kebosanan. Tetapi orang yang mengalami kelahiran baru itu selalu ada hal-hal yang baru di dalam dirinya. Kalau ada sakit penyakit nih, kita kemudian gampang mengeluh, mungkin perlu berubah. Lupakan dulu penyakitnya itu. Jangan sering kamu mengeluh. Lupakan maksudnya itu seolah-olah dia nggak ada. Lama-lama memang benar-benar nggak ada. Ini kesaksian saya. Makanya saya nggak suka mengeluh. Sama seperti yang saya katakan itu tadi, kalau bicara tentang penderitaan, bicara tentang kekurangan, bicara tentang krisis, semuanya kita mengalami. Tetapi apakah kita perlu harus sampaikan dengan mulut, dengan tulisan di media sosial? Tidak perlu, ya kan? Itu mengalami kelahiran baru. Mindset kita diubahkan. Oh iya, ternyata saya nggak fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Sehingga satu kali saya, mana ya penyakit saya yang dulu ya? Karena saya nggak mengingatnya lagi. Ternyata udah nggak ada lagi saya rasa. Itu sering. Dan saya nggak mau fokus perhatian saya dibawa ke situ. Yang ketiga, sekalipun belum pernah melihat dia, namun kita tetap percaya kepada dia. Kita tetap berharap kepada dia walaupun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetap mengasihi dia walaupun tidak ada orang yang melihat. Itu tandanya bahwa kita itu beriman kepada Tuhan. Itu saja sharing firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan pemuda dan remaja di tengah-tengah gereja-Mu, supaya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami supaya kami itu iman, sebab iman itu adalah dasar kami untuk berharap, dasar kami untuk mengasihi. Sebab iman itu Tuhan Allah yang menjadi bukti, yang menjadi dasar kami juga untuk berharap kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam situasi apapun, terlebih situasi sekarang ini, kami akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kami mau dikendalikan oleh-Mu. Bukan dikendalikan oleh diri kami, pikiran kami, bukan dikendalikan oleh iblis atau kuasa-kuasa jahat. Tapi Tuhan Allah, hanya semata-mata kepadamu kami taklukkan diri kami. Oleh karena itu kami mau belajar 3 hal dari apa yang kami dengarkan malam hari ini. Kami akan terus mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan, atas rahmat-Mu yang kami dapatkan. Kemudian kami juga akan selalu mengubah cara pandang kami, cara pikir kami, yang dibaharui terus untuk memikirkan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Tuhan kehendaki. Kemudian supaya kami tetap mengasihi Engkau, berharap terus kepada-Mu Tuhan, walaupun banyak hal yang tidak kami dapatkan, yang belum dijawab atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa meneraikan firman-Mu, sehingga anak-anak-Mu yang mendengarkan, mereka diberkati Tuhan. Dan mereka akan bisa bersaksi di masa yang akan datang. Men-share kesaksian mereka, pengenalan mereka kepada orang lain, sehingga orang lain juga dimenangkan. Itulah tujuan hidup kami. Karena tujuan iman kami, keselamatan jiwa kami, itu sudah kami dapatkan oleh karena rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu selama-lamanya. Biarlah kuasa kebaikan Tuhan terus tercurah bagi kami. Di dalam nama Yesus,
Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, thank you sebelumnya Pak Tongku atas sharingnya. Oh ya, kita mau tanya-tanya dulu nih Pak Tongku. Mungkin nih teman-teman di sini ada pertanyaan, boleh langsung chat di kolom chat, atau mau open mic langsung juga boleh, angkat tangan. Oke. Oh, nih langsung nih, dari Ko Jerry, Ko Yonatan, sama Riko. Oke, langsung aja ditanyakan kepada Pak Tongku. Oke, shalom Pak Tongku. Ya, Ya, kedengaran suaranya Pak? kedengaran. Oke, shalom teman-teman semua. Aku punya pertanyaan nih Pak. Kan tadi Bapak bilang soal iman itu kan kita bersyukur, terus kita mengasihi Tuhan, terus juga setiap hari Aduh, itu. makin nggak kedengaran. Coba agak lambat ngomongnya. Iya. Sekarang gimana Pak? Riko ya, coba agak lambat ngomongnya. Oke. Jadi kan tadi soal iman itu adalah bersyukur, lalu punya lahir baru, terus yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Ya, jadi banyak nih dari kita yang mungkin iman sama Tuhan tapi cuman di mulut Pak. Jadi kayak ya beriman sama Tuhan tapi berimannya seperti apa tuh penjelasannya masih kurang paham. Atau mungkin ketika bersyukur ya sekedar ya bersyukur aja gitu. Atau mungkin ketika mengasihi Tuhan ya sudah mengasihi seperti biasa. Kira-kira gimana sih cara kita untuk memperkuat iman kita di dalam Tuhan Pak? Untuk konkretnya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke ya, langsung ya. Oke, langsung pengalaman saya saja ya. Jadi pertanyaannya itu tadi, bagaimana aplikasinya dalam hidup kita, bahwa kita itu adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga poin itu tadi ya. Nah, saya orang, kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya katakan tadi ya, orang yang bersyukur kepada Tuhan. Maksudnya itu adalah orang yang menerima kondisi apapun, kondisi hari inilah sehari-hari gini ya, kondisi sehari-hari ini. Makanya anak-anak ini ya, anak-anak mereka itu kalau di rumah gitu ya, nggak doyan ikan. Kalau ikan lauk hari ini, mereka itu pasti makannya itu ogah-ogahan gitu ya. Harus dipaksa dulu, baru mau makan bersama. Baru mau makan bersama. Tapi selalu kita katakan begini, bersyukur kita bahwa kita masih bisa menikmati yang seperti ini. Bersyukur kita menikmati hal-hal yang seperti ini. Jadi bersyukurnya itu maksudnya itu bukannya kita itu udah cukup segini aja. Jadi kalau diberkati juga ya cukup gitu-gitu aja gitu enggak. Tapi bersyukur itu maksudnya terimalah apa yang kita terima hari ini. Karena dengan menerima kondisi yang kita terima hari ini, ya kan? Itu dulu ya untuk aplikasi sehari-hari gitu ya. Jadi nggak bersungut-sungut gitu. Kenapa sih ikan mulu, ikan mulu? Udah tahu kalau saya ikan nggak doyan. Misal gitu ya. Udah tahu kalau nggak doyan ikan, kenapa sih dibeli lagi ikan? Jadi terimalah, terimalah. Kemudian mereka, misalnya anak-anak nih, udah dibagi. Kamu itu membersihkan bagian atas, yang gede bersihin bagian bawah. Jadi arti kata bersyukur di situ melakukan aktivitas yang diwajibkan kepada dia setiap hari itu juga bersyukur. Ini untuk aplikasi kita ya, yang kita lakukan sehari-hari. Jadi maksudnya melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sehari-hari itu juga bersyukur. Itu bagian dari cara kita itu untuk mengaplikasikan bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau ringkasnya itu gitu ya, menerima. Ya kalau di sekolah sih gampang aja saya jawabnya, ya kan? Berterima kasih, senyum, gitu ya kan? Itu juga bagian dari bersyukur sih. Kalau di sekolah diajarin sama anak-anak gitu ya. Bersyukur setiap hari. Senyum, sapa dan salam gitu. Tapi kalau kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, menerima keadaan, itu dulu satu. Jangan gampang bersungut-sungut. Apalagi ya saya lihat ya jemaat manapun dewasa ini gitu ya, gampang sekali menuliskan hal-hal yang kurang di sosmed. Perhatikan lah. Itu orang yang nggak bersyukur.
mencela temannya, katanya begini, kemudian begini. Itu kan nggak bersyukur, berarti dia gimana ya, nggak menerima saudaranya, nggak menerima sahabatnya. Kalau sahabat punya kekurangan, terima dong, itu bersyukur. Ya paling kamu batasi diri kamu, oh kalau saya nggak mau yang begituan lah. Saya harus punya nilai yang berbeda, itu bersyukur. Kemudian yang kedua, ya sebagai orang beriman tadi saya katakan gitu ya, sebagai orang beriman saya katakan bahwa kita akan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ya jelaslah. Pertanyaannya kan begini, kamu baca Alkitab nggak tiap hari? Baca, oke. Kamu baca itu hanya sebuah rutinitas atau karena kamu punya kerinduan, ada sesuatu yang kamu baca itu. Anak-anak di rumah begitu tuh. Setiap hari harus baca Alkitab. Tapi saya tahu, karena kalau saya cek, apa yang kamu baca hari ini, kamu ingat nggak tentang apa? Nggak paham. Berarti dia itu kan menjalankan aktivitas, menunjukkan, sebenarnya tujuan saya itu untuk menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan, bukan menunjukkan kecintaannya kepada saya, enggak sebenarnya. Menunjukkan kecintaannya kepada Tuhan, kemudian dia punya kerinduan untuk Tuhan mengatakan sesuatu kepada dia. Nah, jadi menunjukkan kita itu kepada Tuhan, itu dulu, baca firman, rindu dulu deh, rindu dekat dengan Tuhan. Karena saya mau kasih tahu begini, kita bisa jadi pembicara, saya nggak pernah mimpikan memang. Tetapi bagi saya begini nih, saya bisa berbicara, janganlah karena saya belajar. Kamu pasti jauh lebih banyak dari apa kamu buka di internet, ya kan? Dengan pengkhotbah dari YouTube apa segala macam. Banyak di situ literasi di situ. Banyak artikel di situ. Tetapi kita harus memiliki sesuatu dari pengenalan kita. Nah, itu tuh yang mau saya katakan kepada anak-anak. Menunjukkan kecintaanmu, kasihmu kepada Tuhan, kamu baca, kemudian kamu renungi. Ayo dong, apa yang kamu dapat dari Tuhan? Ada nggak sepertinya sesuatu Tuhan katakan kepada kamu? Nah, itu jauh lebih penting. Dia menunjukkan kasih kita kepada Tuhan itu, ya itu hal-hal yang umum dulu ya. Firman Tuhan, jangan sampai kita lewat merenungkan firman Tuhan. Ya, dan hal-hal yang lain menunjukkan kasih kita itu dia tadi ya banyak hal sih, ya kan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita itu nggak gampang goyah, nggak gampang diombang-ambingkan, itu dia wajib kita mencari hadirat Tuhan setiap hari. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Mungkin kalau saya singkatin gitu ya, dari apa yang Pak Tongku katakan, itu seperti kayak, pertama kita harus menerima diri kita dulu nih, seperti apa, keadaan kita seperti apa, terus juga kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, entah itu dari baca Alkitab, ataupun dari kehidupan kita sehari-hari juga kita harus berubah. Nah, makin lama pun iman pun akan bertumbuh, seperti itu kali ya Pak. Nah, saya juga ada pertanyaan nih Pak. Iya, Gimana nih kan, kita nih udah mau nih, sebagai remaja kan sering banget nih kan, oke nih udah mau fokus, dekat sama Tuhan, baca Alkitab, dan lain-lain gitu. Tapi banyak banget kan godaan dari kanan kiri gitu kan, setan-setan tuh banyak banget gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tetap fokus gitu? Karena emang zaman sekarang tuh makin banyak banget godaannya. Nonton Netflix padahal mau baca Alkitab, tapi lebih lama nonton Netflix gitu kan. Singkatnya gitu, Pak. Kayak gimana Pak kira-kira? Iya, iya, terima kasih Tania. Saya juga begitu. Jadi itu pergumulan kita. Jadi bukan cuma kamu, saya juga. Semua kita kira-kira begitu ya. Karena banyak yang mempengaruhi kita sekarang. Coba misalnya nih, dengan saya sering main Facebook. Sering main Facebook. Saya tadi sebelum bertugas di sini, saya kan berdoa dulu ya, Tuhan ampuni aku, lebih banyak waktuku aku gunakan untuk hal-hal yang tidak membangun diriku gitu sebenarnya. Karena coba ya, apa yang saya lihat sih di media sosial, kan status-status orang, melihat foto-foto orang, oh iya, dia udah pergi ya, padahal ini masih masa ini PPKM misalnya gitu ya. Kemudian kita lihat fotonya, kita baca statusnya, oh kita lihat keadaannya. Tetapi kita untuk membangun iman kita sendiri, kita seringkali lupa. Ya kan seringkali lupa. Nah, ketika saya dipersiapkan begini nih,
ada dikasih jadwal begini. Tentu kan saya harus membuka, mencari, katakanlah gitu ya, literatur yang lain, tulisan orang, apa yang dimaksud dengan ini, tafsiran-tafsiran, begitu ya. Tapi dari situ tuh hati saya itu jadi, wah, ada atau tidak ada jadwal, perhatikan ya, ada atau tidak ada jadwal, saya harus banyak membaca seperti ini. Itulah pikiran saya. Jadi sama kayak kamu itu tadi. Saya maunya itu rutin untuk baca firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu ya. Karena memang udah jelas ayatnya. Berbahagialah. Siapa itu yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Udah dikatakan siang dan malam, tapi kita hanya siang aja. Sering nggak berpikir begitu? Saya begitu tuh. Udah dikatakan siang dan malam, tapi saya kan hanya paginya doang saya. Hanya paginya doang, baca beberapa pasal, kemudian nanti saya dari situ saya mikir-mikir. Tolong ingatkan Tuhan ayat ini nanti terus, supaya terus merema, supaya terus ini dalam pikiran saya begitu. Tapi kadang dalam kehidupan sehari-hari malah teringat juga kagak. Kenapa? Karena kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan orang-orang di sekitar kita, sibuk dengan apa yang kita punya, handphone kita, apa segala macam. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu dia tadi ya. Bagaimana caranya? Saya juga bingung saya menjawabnya. Bagaimana caranya? Ya pokoknya ingatlah bagaimanapun caranya. Ya kalau kamu ingatnya itu kamu udah fokuskan tadinya untuk pagi renungan gitu ya. Jangan sampai lewat 1 hari begitu. Saya turunkan itu. Saya punya standar. Jangan sampai lewat 1 hari saya tidak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan gitu. Tadinya itu kan karena saya itu terbawa dengan ayat itu yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu ya. Sehingga kalau pagi juga iya, malam juga iya. Sebelum mau tidur, supaya saya pikir begini nih, nanti kalau pas mau tidur, mimpi saya lagi tidak mimpi lagi ketemu dengan setan, ketemu dengan kuntilanak gitu ya, tapi ketemunya itu dengan Tuhan. Karena saya udah pernah saksikan gitu ya, di gereja juga, kalau yang mendengarkan saya di pemuda juga, ada 5 mimpi saya, yang saya itu ketemu dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu berkata-kata di bahagia banget gitu ya. Kemudian saya mencari lagi kenapa saya mendapatkan mimpi itu, kan gitu ya. Kenapa saya mendapatkan mimpi? Ternyata karena ada ketaatan kecil yang saya lakukan. Saya berpuasa, kemudian saya doa semalam-malaman gitu. Karena di hati saya itu menggebu-gebu, kayaknya terbakar hati saya. Pokoknya saya nggak mau tidur, saya mau berdoa terus, bersyukur terus, mengesampingkan ngantuk, mengesampingkan capek, tapi saya mau bersyukur gitu. Nah ternyata hal-hal begitu tuh yang membuat saya itu dulu mengalami hal-hal yang luar biasa dalam mimpi saya. Karena saya toh juga tidur, tapi mimpi sesuatu dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Pokoknya ada ketetapan dalam diri. Pokoknya saya, entah ibaratnya renungan nih, kamu udah tadinya itu mau pagi, renungan pagi sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kerja, saya tidak mau lewatkan 1 hari tanpa ini. Kalau sempatnya kamu itu sorelah ini. Gitu sih kata saya. Karena saya nanti terlalu panjang kalau kalau cerita. Oke, thank you, Pak. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih dari Ko Jericho Yonatan dan Riko. Boleh langsung di-unmute aja. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir di Q&A kita. Gimana tadi pertanyaannya? Oh ya belum ya? Belum Pak, belum. Iya. Oh ya. Iya, ini baru mau nanya. Shalom, Shalom, Jerry. Ya, shalom teman-teman semua. Shalom, hambanya luar biasa. Waduh. Iya, Jerry. Langsung berat ya, beban juga nih, hambanya luar biasa. Pak, ini Pak, mau nanya nih, kalau boleh ya. Tadi kan sempat dijabarkan sama Pak Tongko bahwa kalau misalnya orang yang beriman itu adalah syarat dari dipelihara ya sama Tuhan ya. Iya. Pemeliharaan Tuhan lah gitu intinya. Tapi kalau misalnya nih banyaklah kejadian gitu kan, bahkan saya juga pernah mengalami gitu. Malah kadang orang yang beriman itu kadang hidupnya kan tadi syaratnya adalah kalau terpelihara itu mesti beriman, tapi kadang ketika sudah beriman bahkan sudah kayak bener-bener udah inilah namanya udah kayak percaya Tuhan lama gitu kan, udah beriman sama Tuhan lama, cuma kehidupannya terlihat seperti kayak banyak masalah, banyak
rintangan, terus juga kayak malah terlihat nggak ada yang memelihara gitu. Itu sebenarnya imannya yang kurang gede atau kenapa itu Pak bisa terjadi seperti itu? Kalau saya boleh tahu Pak gitu. Terima kasih untuk Oke, terima kasih Jerry. Ini pertanyaanmu super sekali ya. Nah, inilah Jer yang saya sering ceritakan gitu ya. Jadi khotbah saya kalau saya dikasih pelayanan di kaum wanita saya lebih banyak. Entah karena kaum WBI gereja kita itu udah dewasa-dewasa atau udah tua-tua sehingga khotbah saya itu tentang iman yang memberi gitu ya, bukan iman yang menerima. Ya. Jadi kalau orang beriman selalu begini orang bilang nih, gitu ya, untuk masa-masa yang saya tahu nih, kalau orang beriman, maka hidupnya itu selalu sepertinya bebas dari masalah, selalu diberkati gitu ya. Oh iya, imannya besar sih. Ya kelihatan sih dia pelayan Tuhan. Ya kelihatan sih dia rajin berdoa ke gereja apa segala macam. Itu kan pengamatan kita. Itulah yang kita lihat. Tetapi Tuhan tidak begitu. Coba ya, kalau kita lihat nih rasul-rasul, mereka itu kan hidupnya semuanya tragis ya pada akhirnya. Sama seperti Petrus misalnya, ketika dia itu disalib berbalik gitu ya. Sebenarnya sih mungkin dia mau disalib tadinya seperti Yesus, tapi dia berkata begini, aku tidak layak disalib seperti Yesus. Kemudian dia minta disalibkan terbalik. Kemudian begitu juga dengan hal-hal yang lain, katakanlah Thomas begitu ya, kemudian dia matinya itu juga ngeri sekali. Itu matinya itu malah awalnya itu digoreng gitu ya, dimasukin kuali. Kemudian Paulus apalagi penderitaannya. Kemudian kalau mengikuti tadi seperti pemahaman Jerry tadi, pemahaman saya juga dulu begitu. Oh, berarti mereka tidak beriman. Tidak. Justru orang beriman itu gitu ya, udah taat dia, kemudian udah setia, udah tekun. Tetapi dalam penderitaan gitu ya, lama-lama dia menderita, tetap dia taat, kita lihat. Tetap dia taat. Nah, itu saya salut melihat orang seperti itu. Saya salut melihat orang seperti itu. Ketika dia tidak taat, makanya gini nih, di tengah untuk membuktikan seseorang itu beriman, itu dia tadi yang kita baca itu ya kan, untuk membuktikan seseorang itu beriman, pengamatannya Tuhan nih, kan dikasih kita cobaan-cobaan untuk memurnikan iman kita, sehingga seperti emas katanya, yang di dalam perapian, dilebur, dipanaskan, kemudian dia muncul emas yang murni. Demikian halnya dengan kita. Mungkin kita melihat masih dalam proses peleburan itu tadi. Belum dia keluar hasilnya. Sehingga kita berkata, kok makin susah ya hidupnya ya. Padahal dia makin taat. Oh iya, belum waktunya dia keluar emas yang murninya. Karena waktu yang menentukan itu adalah waktunya Tuhan. Tetapi percayalah. Itu yang pertama ya. Percayalah, ada dengan waktunya Tuhan dia akan muncul emas yang murni. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Orang yang taat dan setia pasti diberkati. Itu pasti diberkati. Saya rasakan begitu. Jadi kalau kita juga dalam penderitaan, ya kita dalam sakit penyakit, dalam kondisi yang tidak baik, teruslah berjuang, tunjukkan. Jadi harus bikin ketak di dalam diri saya, karena hidup saya ini penuh dengan perjuangan, sampai menikah juga, saya sudah pernah saksikan juga ini. Hidup saya itu kan penuh perjuangan. Sampai saya katakan, ini istri saya ada di sini. Dan keluarga keluarga besar saya adalah saksinya. Sampai menikah. Istri saya itu dulu sakit-sakitan kan begitu tuh. Sampai saya ngomong sama Tuhan, gimana ini? Menikah pun hanya sekali dalam seumur hidup bagi orang yang percaya. Kok kondisinya begini, istri sakit-sakitan mulu? Ini pergumulan saya nih. Pergumulan saya. Tapi apakah saya jadinya itu jadi down? Enggak. Saya mantapkan iman saya. Saya katakan apa? Ini kesaksian buat remaja juga. Saya katakan kepada kita, ini demi Tuhan saya katakan di dalam doa saya, doa semalam-malaman itu, Tuhan, kalau toh juga ini terjadi, jangan
jadikan saya murtad, jangan jadikan saya nggak percaya. Saya akan tetap mengasihi dia. Walaupun kondisinya sebagaimanapun. Coba ya, tadinya saya kan berkhayal kalau berdoa nggak terjawab, kemudian berpuasa tahapan yang kedua supaya dijawab. Tetapi kita udah lakukan juga, berdoa semalam-malaman, berpuasa juga nggak dijawab. Akhirnya kan kita nyerah. Nyerah dalam arti itu bukan kita diam. Oh Tuhan, mantapkan diri saya. Apapun yang terjadi, nah itu iman. Iman yang total itu dia. Iman itu adalah penyerahan penuh kepada Tuhan. Bukan iman itu untuk jalan mendapatkan sesuatu dari Tuhan enggak. Makanya adik-adik sekalian gini nih ya, iman yang paling kuat adalah iman yang menerima segala sesuatu dari Tuhan. Sama seperti Abraham. Bapak orang beriman dia dikatakan gitu ya. Kenapa sih dia disebut bapak orang beriman? Bukan karena dua-duanya itu semua dijawab oleh Tuhan, enggak. Tuhan memang menjanjikan dia bahwa keturunannya itu seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir di laut, ya kan. Tetapi coba kalau kita belajar firman Tuhan nih, kita selidiki. Sampai umur Abraham, berapa keturunan yang dia lihat? Kemudian apakah dia berkata, ah Tuhan bohong, janjinya aja gede. Keturunanku cuma segini doang, enggak. Kemudian ketika dijanjikan dia anak Ishak, Tuhan kan minta lagi supaya dikorbankan. Kenapa dia mengorbankan itu padahal anak yang satu-satunya yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan udah katakan bahwa itulah yang menjadi ahli warismu, bukan Elimelek, katakan begitu ya. Dan kita mengatakan itu bukan Elimelek, bukan hambamu itu. Tetapi bukan juga apa namanya Ismail, bukan, tetapi Ishak. Tetapi Tuhan minta untuk dikorbankan. Kita lihat Abraham melakukan apa? Protes enggak dia sama Tuhan? Enggak. Karena Tuhan yang memberikan, dia rasakan, dia sepertinya begitu ya, kemudian dikasih sama dia karena Tuhan mampu gantikan imannya nih, karena Tuhan mampu gantikan lebih daripada satu, lebih daripada Ishak, dia kasih itu anaknya. Coba bayangkan. Nah makanya saya bilang iman yang kuat itu adalah iman yang memberi, yang berserah total, bukan ketika orang itu diberkati kemudian mantap imannya itu, besar imannya itu, enggak ya. Kita harus bisa bedakan itu, bedakan yang diberkati dengan orang yang beriman. Karena pandangan saya memang dua-duanya, orang yang beriman juga pasti diberkati, tetapi iman yang paling besar itu adalah iman yang mau, yang siap menerima segala sesuatu dari Tuhan. Gitu. Itu intinya, Jir. Semoga kamu dipuaskan dengan jawaban saya. Oke Pak, ya sangat dipuaskan sekali. Terima kasih Pak Tongku. Ya. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Pak Tongku udah ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kita ini nih. Saya ucapkan terima kasih juga udah mau sharing-sharing sama kita di malam hari ini. Thank you banget. Semoga keluarganya diberkati lebih lagi, diberikan kesehatan dan lain-lainnya. Oke, kita mau lihat PRBI News. Oke. Untuk media boleh ditampilkan apa aja. Nah, ini dia. PRBI News. 9 Oktober 2021. Boleh next. Nah, ini untuk teman-teman semua di sini yang mau memberikan persembahan, boleh langsung di foto dulu di SS atau mau langsung di scan juga boleh. Di BCA 7580557893 atas nama Noviana Suhendra. Dan mohon untuk teman-teman yang udah transfer, boleh kirim bukti transferannya ke Angel TG di nomor 087876072322. Oke. Boleh next. Oke. Ini adalah hotline COVID-19. Bagi teman-teman dan keluarga yang terpapar, harap memberikan informasi kepada Satgas COVID GBI EFC. Kalau di dadap ke Pak Tongko yang tadi di 0812 3170 8032. Kalau untuk kapuk bisa ke Bapak Denny
di 0815 1087 9519. Boleh langsung di-add juga nih kalau siapa tahu perlu, atau mau di screenshot juga boleh banget. Oke, next. Nah, ini nih yang wajib banget nih. Ini adalah ulang tahun Generation of Light pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Nah, kita ini ulang tahunnya secara offline. Jadi, teman-teman di sini semua bisa datang ke gereja, tapi ada syarat dan ketentuannya tentunya. Pakai masker, jaga jarak, terus juga minimal vaksin 1 kali ya teman-teman. Tanggal 24 Oktober jam 11:30. Dan pembicaranya adalah Kak Suri Luis. Jangan sampai ketinggalan ya, oke? Karena bakalan wow banget kan, udah lama juga nih kita nggak offline. Nah, see you semuanya ya di tanggal 24 Oktober. Next. Oke, sudah selesai PRB News pada hari ini. Dialihkan untuk ke Ko Jerry, Ko Yonatan, dan Ko Riko. Oke, thank you banget buat malam hari ini, luar biasa ya. Pokoknya tanggal 24 jangan sampai lupa, itu di hari Minggu jadinya, bukan dari Sabtu ya. Nanti 24 Oktober jam setengah 12 itu setengah 1 ya? Setengah 12 ya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Ya, semuanya boleh tutup matanya dan kita menaikkan satu pujian kebesaran-Mu Tuhan. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku. Kami akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Untuk doa berkat saya serahkan pada Pak Tongku. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah selesai dalam ibadah malam hari ini. Biarlah pujian yang kami naikkan berkenan kepadamu, dan biar firman-Mu menguatkan kami supaya kami ada terus dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam tugas pelayanan, berkati mereka, bahkan semua yang sudah datang ke hadirat-Mu malam hari ini, berkati kami dimanapun kami berada dan semua aktivitas kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami berpisah satu sama lain. Kami mengharapkan wajah kami kepada Tuhan dengan menadahkan tangan kami, sebab kami tahu bahwa sumber berkat dan rahmat ada padamu. Oleh karena itu tercurahlah kasih yang melimpah dari Allah Bapa, keselamatan dalam nama Yesus Kristus, serta penghiburan dan karunia-karunia Roh Kudus tercurah bagi kami dari malam hari ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati.